Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa dalam segala sesuatu. Dia luar biasa. Dalam kebaikannya dia luar biasa. Dalam kesetiaannya dia luar biasa. Dalam segala hal, bahkan di dalam kesabarannya terhadap hidup kita, dia sangat luar biasa. Tuhan itu sabar dan penyayang dan panjang sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menjadi teladan bagi kita. Kalau dia adalah Tuhan yang panjang sabar, harusnya kita sebagai anak-anaknya juga menjadi orang-orang yang sabar tentunya. Namun Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, untuk menjadi orang yang sabar itu sama sekali tidak mudah. Sama sekali. Sulit bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita maunya cepat. Instan dan seterusnya. Semakin cepat semakin baik. Tidak ada orang yang senang disuruh tunggu tentunya. Sebab menunggu itu pekerjaan yang sangat menyebalkan. Bisa naik darah Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Kalau kita disuruh antri aja. Pada waktu berkesempatan melayani di luar dari negeri kita ini, misalnya di Amerika atau di Jepang atau di Korea atau dimanapun, itu budaya antri mereka sepertinya sudah biasa. Mereka itu seakan-akan senang antri gitu loh. Mau beli roti aja di bakery, antri sampai keluar dari toko pun mereka jalani. Saya bilang gini, kalau saya mah mendingan cari aja toko yang lain. Ngapain harus ngantri begitu panjang? Bapak Ibu Saudara, memang menjadi orang sabar itu tidak mudah. Ya. Makanya kita lihat di jalan orang saling salib, saling ngebut dan sebagainya, itu kenapa? Karena gak sabar. Nah, kita mau belajar hari ini tentang kesabaran ini. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Kesabaran untuk Menjadi Sabar. Nah, sebelum kita membahas mengenai hal ini, saya mau ajak kita sama-sama bersatu hati dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang panjang sabar, saat ini kami bersyukur secara khusus atas kesabaran-Mu di dalam hidup setiap kami. Sampai saat ini kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami masih sering kali mengecewakan Engkau. Dengan pikiran kami, perkataan, perbuatan, bahkan rancangan hati kami. Namun demikian pun Engkau begitu sabar terhadap kami. Namun demikian pun Engkau tidak pernah berubah cinta kasih setia-Mu bagi kami. Bahkan setiap hari baru Engkau perbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Bantu kami Tuhan, ajar setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang juga penyabar. Supaya kami bisa meneladani Engkau Tuhan dan memperlihatkan kepada dunia bahwa kami ini adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kami pengertian untuk kami boleh memahami apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 130 Bapak Ibu Saudara, ayat pertama sampai yang ke-8. Judul dari perikop ini, seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan?
Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali kalimat ini diulang, Bapak Ibu Saudara. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ayat yang kelima tadi katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Menanti. Tentunya kata menanti ini berhubungan erat dengan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, anak-anak selalu menginginkan segala sesuatu terjadi saat itu juga. Bahkan ketika dia meminta sesuatu kepada kita, dia selalu akan ngotot, maunya saat itu juga. Aku mau mainan itu sekarang. Aku mau ini dan itu. Aku mau makan ini dan itu dan seterusnya. Kalau dalam perjalanan, kita udah sampai belum? Berapa lama lagi kita akan sampai? Coba berikan kado kepada anak-anak. Dengan tidak sabar dia robek-robek itu bungkus kadonya. Karena secepatnya dia mau melihat isi dari kado itu. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, seiring kita beranjak dewasa, kita mulai belajar menanti. Para mahasiswa kedokteran menanti kelulusan dengan melalui pelatihan. Orang tua menanti dengan penuh harap kedatangan kembali anaknya yang terhilang. Kita menanti untuk sesuatu yang layak untuk dinanti. Dan dalam proses itu kita belajar untuk memiliki kesabaran. Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu meminta kita supaya mempunyai iman yang dewasa, yang mungkin melibatkan penundaan-penundaan yang terlihat seperti sebuah ujian bagi kita. Dan kesabaran adalah salah satu tanda dari kedewasaan itu. Suatu kualitas yang hanya dapat dimiliki seiringan dengan berjalannya waktu dalam hidup ini. Banyak doa yang muncul di Alkitab di masa-masa penantian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempelajarinya kembali dan menguraikannya kembali, Bapak Ibu Saudara, mereview kembali. Misalnya Yakub, Bapak Ibu Saudara. Yakub harus menanti selama 7 tahun untuk mendapatkan seorang istri. Lalu ia harus bekerja 7 tahun lagi setelah dia diperdaya oleh mertuanya. Di dalam kitab Kejadian 29 ayat ke-15 sampai ke-20 kita bisa baca itu. Bangsa Israel harus menanti selama 4 abad untuk pembebasan mereka. Sebab selama itu mereka menjadi budak turun-temurun. Musa menanti selama 40 tahun untuk menerima panggilan menjadi pemimpin Israel. Dan bukan hanya sampai di situ. Dia harus menanti 40 tahun lagi untuk menuju tanah perjanjian yang tidak dapat dimasukinya. Pemazmur juga mengalami penantian. Itu sebabnya di dalam Mazmur 130
Ayat yang ke-6 dia berkata, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali dia ulang ini, saking rindunya dia di dalam penantian ini. Mazmur ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, akan seorang penjaga malam yang menghitung berapa lama lagi tugasnya akan berakhir. Setelah Ayub menyatakan keinginannya kepada Tuhan akan berpihak padanya, Shofar menjawab Ayub, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ini persoalannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang menjawab dan bertindak dalam ketidaksabaran, maka akan ada banyak kesalahan yang akan diperbuatnya. Shofar berbicara dari hati yang tidak sabar. Dan inilah yang terjadi jika orang tidak sabar. Yang pertama, ia tidak bisa mengendalikan perkataannya. Orang yang tidak sabar tidak bisa mengendalikan perkataannya. Itu sebabnya jika seseorang tidak sabar, maka perkataannya akan menyakiti, menghina, dan menghakimi orang lain. Bahkan cenderung bisa menghancurkan segala sesuatu. Itu sebabnya hanya orang-orang bodoh yang mau membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hati, oleh emosi, kemarahan, dan kebencian yang terus-menerus. Perkataan orang yang tidak sabar akan menjadi jahat, Bapak Ibu Saudara. Perkataan orang yang tidak sabar akan menghancurkan dan akan menuntun hidupnya kepada segala sesuatu yang rusak dan jahat. Betapa ngerinya ketidaksabaran itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sabar selalu berkeinginan mengambil jalan pintas. Bapak Ibu Saudara, zaman hari-hari ini semakin membuat kita semakin tidak sabar. Segala sesuatu dibuat serba instan, artinya maunya cepat. Bahkan ketika kita mau menuju satu tempat, kalau kita menggunakan Waze atau apapun itu, maka kita akan dibawa ke jalan-jalan pintas. Sekalipun jalan itu kecil, jelek, dan sebagainya. Nah, perhatikan orang-orang yang tidak sabar. Pasti selalu maunya mencari jalan pintas. Sehingga terbawa dalam kehidupan doanya. Maunya instan dan cepat. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah bekerja melalui jalan pintas. Dia tidak pernah bekerja secara instan. Bahkan justru seringkali Dia membawa kita melewati jalan yang sukar dan berliku hanya untuk mengajar kepada kita untuk lebih sabar dan tekun dalam menggenapi rencananya atas hidup kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sabar, apapun yang dilakukan cenderung nekat dan egois. Tidak sedikit orang yang karena ketidaksabarannya akhirnya mengambil jalan pintas. Ketidaksabaran membuat seseorang mengambil tindakan-tindakan yang cenderung tidak masuk akal. Itu sebabnya banyak rumah tangga yang hancur hanya karena keegoisan dan ketidaksabaran satu sama yang lain. Banyak para pemimpin, baik yang di sekuler bahkan di dalam gereja, yang mengambil keputusan dengan ego.
egosentris. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menguasai diri dan tinggal tenang sehingga kita dapat berdoa. Sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sabar akan mudah menyakiti orang lain. Memang bukan hal yang mudah di saat kita menghadapi orang yang bebal. Harus kita akui itu. Mungkin sudah berulang kali diberikan pengertian dan kesadaran. Namun tetap tidak berubah. Tetap bebal. Dan itu membuat kita seringkali kehabisan kesabaran. Biarlah lewat semua itu, kita akan menjadi semakin belajar kesabaran dalam sikap, tindakan, dan perbuatan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk sabar bertahan dalam masa-masa pencobaan, supaya tetap menanti, supaya tetap berharap, supaya tetap percaya. Kita memohon kesabaran untuk menjadi sabar. Sebab di dalam kitab Yesaya 40 ayat ke-31 ada tertulis, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu sebabnya sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam pencobaan. Sabarlah dalam menantikan jawaban atas doa kita. Sabarlah dalam pengharapan. Sebab Tuhan tidak pernah melakukan hal-hal besar dengan tergesa-gesa. Biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Jangan pernah atur Tuhan. Jangan pernah batasi kuasa dan cara kerja Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Sebab Dia berjanji, Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita adalah menantikan. Bagian kita adalah melihat bahwa di balik segala sesuatu, Dia sedang bekerja menyelesaikan semua rencananya atas hidup kita. Itu sebabnya jadilah sabar di saat kita harus menantikan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Mari
sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Indah darabu selamanya, takkan pernah berhenti. Kami percaya. Tuhan pengatur alam semesta, sadarkan setiap kami ketika dengan kekuasaan-Mu Engkau mengatur perjalanan waktu. Engkau mengatur peredaran dari segala sesuatu. Engkau juga adalah Tuhan yang terlalu sanggup untuk mengatur jalan hidup kami. Dan ketika Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah merancangkan yang buruk. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Bukankah itu cukup bagi kami untuk kami boleh tetap mempercayai Engkau di dalam segala keadaan yang mungkin hari ini kami belum bisa pahami. Bantu setiap kami Bapa, untuk kami memiliki kesabaran menantikan jawaban-Mu, melihat hasil karya-Mu. Sebab kami percaya Engkau tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua kita yang berharap kepada Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat kesabaran, kekuatan untuk menantikan,
Semua itu datangnya daripada Bapa Surgawi. Di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan. Kami terima berkat kekuatan, kesabaran, ketekunan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.